Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama dan juga kita sekalian umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbedaan jin qarin dan jin khodam. Ya. Karena ada beberapa yang kita saksikan orang-orang salah mengartikan antara jin khodam dan jin qarin. Ya. Tidak semua orang memiliki jin khodam, tetapi semua orang pasti ada jin qarinnya. Kita bahas dulu jin qarin, ya. Dari sisi perbedaan yang sangat mencolok adalah di mana jin qarin itu pasti ada pada setiap manusia yang Allah ciptakan ke dunia ini. Jadi siapa saja yang Allah ciptakan ke dunia ini pasti Allah sertakan jin qarin, termasuk saya, semuanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah sertakan, Allah sandingkan, yaitu jin qarin pada dirinya. Yang berbeda adalah jin qarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beragama Islam, fa'aslama, dan memerintahkan kepada kebaikan. Nah, itu berkaitan dengan jin qarin. Jadi jin qarin itu semua ada. Nah, kemudian sebagaimana Rasulullah sampaikan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin. Ya. Jadi tidaklah di antara kita semuanya yang dilahirkan ke dunia ini qarinuhu minal jin. Allah sertakan qarin, pendamping, yaitu jin qarin tersebut. Ya. Tentu kita tahu tugasnya adalah memberikan bisikan-bisikan, was-was, memberitakan kepada keburukan dan yang lainnya. Nah, sedangkan jin khodam itu tidak semuanya orang akan memiliki jin khodam. Karena dari sisi bahasa, jin khodam itu artinya pembantu. Ya. Yang membantu manusia dikala manusia itu meminta pertolongan, meminta bantuan, berlindung dan bekerja sama dengan jin khodam. Jin khodam ini akan ada bagi siapa saja yang mau berusaha, yang dia melakukan ritual-ritual yang tentunya ritual ini yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Islam tentunya secara umum. Karena tidaklah seseorang memiliki jin khodam kalau dia tidak melakukan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, bahkan memiliki pusaka, memiliki jimat dan yang lainnya dengan tujuan memiliki jin khodam. Ya, beda tadi ya. Kalau jin qarin semua orang, semua manusia Allah sertakan pada saat dia lahir ke dunia ini sampai tugasnya selesai, yaitu sampai meninggal. Beda dengan tadi jin khodam. Maka jin khodam ini bagi siapa saja yang meminta perlindungan, bantuan, tentu jin khodam ini akan membantu manusia bukan karena takut kepada manusia, karena takluk, bukan. Karena ada
sesuatu yang dia inginkan, yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang ingin memiliki jin khodam, pasti dia melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan syariat Islam, bahkan melakukan kesyirikan. Gitu ya. Maka jin khodam ini akan memunculkan masalah lain. Salah satu di antaranya akan berimbas kepada anak cucu keturunannya. Bagi siapa saja yang cocok dengan gangguan tersebut, bagi siapa saja sesuai dengan keinginannya, apakah dia tujuannya menjaga, tujuannya penglaris, tujuannya supaya disukai oleh orang lain dan sebagainya. Jadi jin khodam ini akan bertugas. Ya, ada beberapa jin khodam yang memang dia terus akan mencari anak cucunya sesuai dengan apa yang dilakukan nenek moyangnya pada saat itu, melakukan perjanjian. Secara otomatis ketika melakukan ritual, itulah perjanjiannya. Ya. Baik dia membuat sebuah sesajen, membuat pusaka-pusaka, sehingga dengan pusaka itu semakin kuatlah, semakin deras gangguan-gangguan yang dilakukan jin khodam. Jadi jin khodam ini akan mengganggu anak cucu yang pernah melakukan perjanjian itu. Maka yang dikatakan orang-orang itu yaitu jin keturunan, ya, seperti itu. Karena jin keturunan itu berawal dari jin khodam yang dimiliki oleh orang tua terdahulu. Jadi jangan salah lagi dalam mengistilahkan. Jadi kalau jin qarin itu setiap diri kita ada, semakin kuat keimanannya, semakin kuat keimanan seorang, maka semakin melemahlah gangguan pengaruh jin qarin tersebut. Semakin kuat keimanan seorang, maka jin qarin ini akan melemah. Ya. Seperti itu. Karena di samping jin qarin, ada juga setiap manusia itu kan ada wa qarinhu minal malaikah, ada qarin dari kalangan malaikat. Nah, sedangkan jin khodam tadi, tidak semuanya orang memiliki jin khodam, kecuali orang-orang yang yang ingin bekerja sama dengan jin khodam tersebut. Tergantung dia tujuannya apa. Apakah ingin memiliki ilmu kekebalan, apakah ingin penglaris, ataukah untuk melancarkan sihirnya dan sebagainya, atau untuk pengobatan. Semua meskipun baik, selama dia bekerja sama dengan jin khodam ini, maka itu dilarang dalam agama kita. Dalam surat Al-Jin ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya. Ada segolongan dari kalangan laki-laki manusia ya'uduna, yang dia meminta perlindungan, bekerja sama, kolaborasi dengan kalangan jin, fazaduhum rahaqa, dan itu akan menyebabkan dosa di antara manusia tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.